Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutihat dengan NIM 1914288. Jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum, tujuan arbitrase dan perbedaan arbitrase syariah. Dengan mata kuliah arbitrase syariah. Salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Pengertian arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Frank dan Edna, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih dengan para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian arbitrase adalah proses penyelesaian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter untuk memutuskan perkara yang bersifat yang sifatnya putusannya adalah final dan mengikat. Dasar hukum arbitrase yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Yang ketiga, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, Uncitral Arbitration Rules. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Conference of Regional Arbitral Award. Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya mengatur yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua, ikhtisar khusus data. Yang kedua, ikhtisar khusus dari penyelesaian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil keputusan profesional atau keputusan sela lainnya, termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Yang keempat, syarat lain yang berlaku mengenai keputusan arbitrase mengatur pelaksanaan keputusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan keputusan baik yang menyangkut permasalahan arbitrase nasional maupun internasional. Dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, ada pembatalan keputusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbiter. Yang ketujuh,
biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Yang kedelapan, ada ketentuan peliharaan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun asas-asas arbitrase, yang pertama yaitu asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sengketa atau sepaham untuk menunjukkan seorang atau beberapa orang arbiter. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter. Yang ketiga, ada asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas dan perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis dan industri atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Yang keempat, ada asas finansial and binding, yaitu suatu keputusan arbitrase bersifat keputusan akhir dan langsung memikat para pihak. Keputusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dan klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Tujuan arbitrase yaitu tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antara pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lainnya. Selanjutnya, perbedaan arbitrase. Yang pertama ada arbitrase konvensional. Arbitrase secara umum atau arbitrase konvensional menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau kepada salah satu orang atau yang disebut arbiter atau lebih bisa disebut arbiter majelis, ahli profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada keputusan yang final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom atau independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam mengsengketa-sengketa
terdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Yang kedua ada arbitrase syariah. Selanjutnya ada arbitrase syariah. Arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan berlaku. Untuk arbitrase syariah sudah didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut Basyarnas. Tujuan pendirian Basyarnas adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dalam mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuannya hukum Islam di Indonesia. Karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.